Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita semuanya hidayah, agama yang lurus, petunjuk yang benar menuju kepada kehidupan akhirat yang insyaallah diridhai oleh Allah tabarak wa taala. Kita benar-benar bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, terutama nikmat kepada kita semuanya bisa menikmati sisa-sisa hidup kita berada di dalam ajaran agama yang lurus, yang tidak ada penyimpangan sedikit pun juga. Kenapa kita harus mensyukurinya? Karena memang di kehidupan di dunia ini sangat banyak manusia-manusia yang tidak mendapatkan hidayah ke jalan yang benar, sehingga mereka beragama dengan cara-cara yang keliru, yang salah. Untuk itu tidak bosan-bosannya mari kita kaji lebih dalam lagi tentang ilmu agama ini, agar supaya kita tidak terperosok ke dalam kesesatan, tidak terperosok ke dalam suatu pemahaman yang keliru tentang agama ini. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan kembali kepada tauhid, ya, kembali kepada ilmu tauhid, memurnikan kembali akidah kita, mengupdate kembali apa-apa yang sudah kita pelajari sebenarnya. Hanya terkadang manusia kalau tidak diingatkan lupa, ya. Manusia kalau tidak diingatkan lupa kepada apa-apa yang sudah pernah dia fahami. Jadi ini penting untuk kita senantiasa memohon kepada Allah, senantiasa memohon hidayah irsyad maupun hidayah taufik, hidayah pemahaman maupun hidayah untuk bisa mengamalkan pemahaman tersebut. Karena kalau tidak, kita akan celaka. Ya, kalau kita memahami segala sesuatu akan tetapi kita tidak mampu untuk melaksanakannya, atau kita memahami suatu larangan tapi kita tetap melanggarnya, itu menjadikan kita manusia-manusia yang celaka. Jamaah rahimakumullah, kenapa kami mengambil judul yang seperti ini? Ya, sebenarnya saya sangat miris, ya, ketika saya sering
atau bahkan berkali-kali mengajarkan masalah tauhid kepada jamaah di sini, masalah bagaimana jangan mempercayai hal-hal yang di luar Al-Quran dan Sunnah. Jangan mempercayai orang-orang yang mengaku mengetahui hal yang gaib. Jangan pernah percaya kepada orang yang mengaku punya kemampuan-kemampuan gaib yang tidak pernah ada dasarnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jangan pernah kita mempercayai orang-orang yang sedemikian, ya, karena hal ini bertentangan dengan akidah kita. Apalagi kalau harus dengan membayar berjuta-juta rupiah. Ya, panjenengan sudah kehilangan duit, kehilangan apalagi? Yang paling utama adalah akidah panjenengan sudah digrogoti ketika panjenengan mempercayai yang biasa kita sebut dengan dukun. Ya, dalam arti dukun di sini adalah orang-orang yang mengaku mengetahui hal yang gaib. Ini permasalahan. Ya. Dan yang sangat disayangkan, ya, masih kita, di sekeliling kita, di sekitar kita masih ada. Ya. Hidayah ini sulit. Hidayah ini sulit, akan tapi menjaga hidayah itu lebih sulit lagi. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan sangat mudah terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya. Terkadang yang jadi permasalahan, ya, yang didatangi atau yang dimintai tolong menggunakan bahasa Arab. Panjenengan orang ngerti bahasa Arab, ya, hanya bermodalkan bahasa Arab, darani iya, dikira sebagai Al-Quran, padahal itu bukan dari Al-Quran. Walaupun menggunakan Al-Quran, tapi tujuannya untuk selain Allah, itu saya perlu panjangan fahami bahwa itu semuanya adalah kesyirikan. Ya, walaupun menggunakan Al-Quran, akan tetapi tujuannya untuk selain beribadah kepada Allah, itu bisa menjurus kepada kesyirikan. Ya, menggunakan sarana-sarana yang seolah-olah itu adalah ajaran agama Islam. Terkadang seorang dukun, seorang paranormal, seorang yang mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib ini menggunakan sarana-sarana yang seolah-olah Islami. Contoh misalnya azan digunakan, ya, nang pojokan umah misalnya, kalau ada, ya, pojokan sebelah 4 pojokan diazani semuanya. Ini tuntunan dari mana? Ya, siapa yang mengajarkan demikian? Ini semuanya tipu daya, perlu panjenengan pahami. Membodohi, ya. Membodohi. Makanya saya sering ngomong, bukan dukune sing pinter, tapi sing ngandel sing bodoh apa goblok. Ya, bukan dukunnya sih pinter lombo maksudnya. Itu, ya, itu karena yang percaya baik sing bodoh, ya, tidak berpikir secara logis. Ya, contoh sekarang mudah aja. Kenapa saya mengambil tema ini? Kebetulan saya tidak sengaja browsing di internet, lagi viral ini. Ternyata viral ada seorang yang mengaku sebagai Gus, ya, di daerah Blitar. Ya, mungkin yang buka YouTube sudah melihat itu. Seorang yang mengaku bernama Gus itu kalau di daerah Jawa Timur, ya, Islam, seorang yang ahli agama, ya, yang mengaku bisa mengobati dengan cara-cara Islami, dengan doa-doa. Ternyata ya, cara-cara dia melakukan pengobatan itu semuanya adalah tipuan, ya, trik sulap itu.
dan semuanya dibongkar oleh salah seorang yang mengetahui, seorang pesulap yang panjenengan bisa browsing sendiri. Saya tidak akan cerita panjang lebar. Dan qadarullah jamaah rahimakumullah, orang-orang yang membela orang yang salah, ya orang yang jelas-jelas salah dibela oleh orang yang sangat banyak. Banyak juga yang mencela, tapi yang membela juga banyak. Ini menandakan bahwasanya sebagian besar kaum muslimin itu tidak mempunyai akidah yang benar, tidak mempunyai pemahaman yang benar, sehingga mudah untuk dilomboni. Eta. Ya, mudah untuk dilomboni. Ya, panjenengan bisa nanti browsing sendiri keduduk permasalahan. Saya akan menyampaikan secara ilmu syariat dan agama. Sebenarnya hal ini sudah sering saya ulang-ulangi dari zaman kita mengkaji. Ya, kita sudah pernah mengkaji tentang yang berjudul apa ya? Jangan ada dukun di antara kita. Ya, kita juga pernah mengkaji kitabnya sama Mas Zainal Abidin ya. Iya, Zainal Abidin pernah kita kaji bareng-bareng terkait hukum bagaimana dukun ustadz berkedok. Dukun berkedok ustadz. Yang diistilahkan dengan uskun, ustadz dukun itu. Ini semuanya sudah kami kaji dan sudah kami sampaikan ilmunya. Kan tetapi sekali lagi ya urusan ado-ado. Wong nyong dewek ya si ana sing nganggo itu. Ya, yang rugi sendiri ya, karena memang seperti ini yang dicari apa? Duniawi. Ya kayak yang lagi viral itu ya, seorang Gus dari Blitar itu ya sekali berobat itu ya minimal 5 juta Quran don dilomboni. Pada kenyataannya apa? Yang terakhir saya lihat itu membaca Qul a'udzu birabbin nas, artinya salah. Itu ternyata padahal dia punya santri yang sangat banyak. Alhamdulillah, ini benar-benar panjenengan harus kritis dalam masalah-masalah seperti ini. Ya, kita harus melihat bagaimana keilmuan seseorang. Ya, ketika itu sesuai dengan Quran dan Sunnah kita ikuti. Ketika tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, kita harus pintar. Orang Islam itu harus pintar berlogika. Ya, jangan sampai ya kita sama dengan orang-orang jahiliyah zaman dahulu sebelum didatangkan Al-Quran. Seperti kemarin kita sudah kaji tentang Bani Israel, bagaimana mereka menyembah berhala padahal ngerti berhala kue ora tayeng ngomong, ora tayeng jawab, ora tayeng aweh apa-apa kok disembah. Pada baik kalau ngerti panjenengan maring dukun. Ya panjenengan maring dukun misalnya, logikanya seperti ini ya. Indonesia itu gudangnya dukun, ya. Ya namanya cere ya, gudangnya dukun ada yang bisa katanya nyantet, ya dukun santet. Pernah dengar ya? Iya. Dukun santet kan berarti bisa membunuh orang dari kejauhan ya. Ya namanya. Kenapa kok zaman Belanda lah kasih disantet? Yang ngerti kalau memang dukun itu pintar, berarti kita tidak dijajah Belanda, disantet tiba saking kantoan. Kalau memang dukun itu benar-benar pintar, bisa menyantet. Itu. Pada kenyataannya apa? Kebanyakan dukun malah menjadi antek Belanda pada waktu itu. Indonesia biar terlepas dari Belanda karena apa? Karena orang-orang yang punya akidah kuat, maju pantang mundur, berani mati untuk kebenaran. Itu bukan karena ilmu kebal. Ini yang harus kita pahami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk yang paling mulia, yang paling memahami tentang hakikat segala sesuatu, ya. Ketika berperang sama seperti kita, berdarah, luka-luka. Orang sekarang,
yang ngaku-ngaku ahli agama ya jere ora pasah bendo gara-gara mengamalkan Al-Quran atau mewiridkan Al-Quran. Ini naudzubillah, ini semuanya tipuan semuanya. Ini berkongsi ya. Kalau enggak tipuan ya berarti berkongsi dengan jin seperti tukang sihirnya Raja Fir'aun gitu. Karena memang kita tidak mengingkari hal-hal yang gaib ya. Salah satu di antara orang yang tanda orang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib. Termasuk di antara yang gaib itu adalah yaitu jin, sihir. Di samping yang sudah kita pelajari dalam rukun-rukun iman, itu semuanya gaib. Makanya kita perkuat kembali akidah kita agar jangan sampai seorang muslim kok masih krungu glotak bae nang pedangan panjenengan ki ana medine. Jangan seperti itu. Akidahnya lemah berarti. Akidahnya lemah. Ya. Seorang muslim harus punya akidah yang kuat. Ya kita tidak menyalahkan. Karena apa? Karena dari zaman cilik tekan tua kita isinya dibedani-bedani tak gini badan. Iya, jadi yang ada di otak kita itu nggak ada kresek atau nggak ada kiki kayak kunti. Padahal kunti bujenengnya kayak apa ya? Lang asing tahu weruh anane nang film sing jeneng ya gendruwo kayak ngapa ya anane nang film kabeh. Tidak ada yang real. Itu hanya apa ya? Kadang kita itu berimajinasi atau berhalusinasi. Ya angel imajinasi berarti gambarna, pikirannya gambarna. Makanya sebagai orang tua juga kita jangan mudah untuk menakut-nakuti anak-anak kita. Itu ketika anak kita misalnya berbicara tentang hantu-hantu, panjenengan timpas, apa itu hantu? Itu seperti itu sehingga mempunyai hati yang lurus. Tapi kita yang sudah dewasa ini sampai tua karena dari kecil memang seperti itu ya. Kadang-kadang segala sesuatu yang dia tidak ketahui itu langsung imajinasinya dia mesti medi, ya. Itu seperti itu. Ini permasalahan yang harus kita luruskan. Ya krungu grengeng ya jere nengalas krungu ana apa jenenge gamelan muni misalnya itu ya. Itu harus dinalar lebih dahulu, jangan langsung tertuju. Atau misalnya di masjid sini misalnya ada sing glotak-glotak dicari atau di rumahnya di mana saja. Ini ketika seorang muslim seperti ini ya, jangan kalah dengan orang-orang kafir, orang-orang barat kan tidak mempercayai hal yang gaib. Makanya ketika ada yang aneh mereka cari itu. Kita juga harus seperti itu ya. Kita harus yakin bahwasanya tidak ada ya wong jenenge setan ngemangan wong melangka nggak punya kekuatan. Paham nggih? Ini sebagai muqaddimah. Ya sekali lagi pada prinsipnya yang akan kami sampaikan hanya menguatkan kembali kepada kita semuanya. Ya jangan sampai panjenengan misalnya punya gangguan penyakit apapun juga kok lari ke yang tidak jelas, baik itu ustadz, baik itu yang genah-genah dukun atau yang samar-samar itu. Ya kalau masalah sakit ya larinya maring dokter, maring rumah sakit titik. Ya kalau mau pengobatan misalnya tradisional yang biasa saja pijat kayak Mas Irin gitu. Pijet kena itu kayak jangan dukun pijet tapi jangan yang aneh-aneh. Apa maning kalau sudah
meminta syarat-syarat yang aneh-aneh itu pasti, ya itu. Jangan terpedaya dengan tampilan. Ya kadang-kadang dukun tampilnya kayak saya seperti ini kan repot, Bok. Panjenengan ngerti kata apa kayak dungdeng. Ini permasalahan yang harus kita pahami bersama-sama. Kita akan sedikit mempelajari ya tentang perkara gaib. Karena memang di antara tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib, segala bentuk yang gaib itu beriman. Akan tetapi seorang muslim itu imannya sesuai dengan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Nyong iman maring jin, tapi saya yakin, saya beriman bahwa saya tidak mungkin bisa melihat jin dalam wujud aslinya. Itu ada dalam Al-Quran. Saya beriman dengan adanya jin. Saya beriman bahwa jin kue panganane apa? Makanan jin itu apa? Balung dan kotoran sapi, hewan. Itu makanan bangsa jin. Sisa-sisa balung yang kita makan itu menjadi makanan bangsa jin, dan juga kotoran sapi, makanan utama mereka. Itu. Makanya kalau ada orang memberi makan jin kok ayam goreng misalnya, mana kira balungnya. Jangan diberi yang enak-enak, itu buat kita, ya. Kita yakin. Kalau ada orang mengaku bisa melihat jin, kan nang kana ana jin gendruwo, nang pojok kana ana apa jere? Ya sing nunggu. Kalau saya katakan dia orang tidak normal. Tidak normal. Karena Allah mengatakan kita tidak mungkin bisa melihat bangsa jin dalam wujud yang aslinya. Kalau dia pinter-pintere tayang weruh, ya jin. Kalau dia memang bisa melihat barang-barang makhluk jin di sebelah itu berarti sebelah sananya lebih bisa melihat lagi gitu. Jerone umahnya Pak Agus itu dalam-dalamnya kudunya bisa melihat dari sini gitu. Gimana mata logikanya? Ya coba dites saja orang-orang yang seperti itu. Kalau memang benar-benar bisa melihat jin, coba dilihat sebelah sana itu. Kalau jin kan makhluk halus nggih, tidak kelihatan, sing nyata-nyata baik di luar jendela, di luar tembok itu. Jadi ini semuanya cara orang ngomong itu ada omong kosong. Ya, omong kosong. Secara bahwasanya gaib ini adalah segala sesuatu yang terluput dari pandangan mata kita atau dari indera kita. Kita manusia mempunyai indera. Ya, ada mata, telinga, ada otak, ada kulit dan sebagainya. Hal-hal yang gaib ini adalah semua yang tidak bisa dicerna oleh indera yang kita punya. Itu. Ya, hal gaib. Ya, contoh kemarin kita mempelajari tentang surat Al-A'raf, tentang kejadian Nabi Musa dan tukang sihir Raja Fir'aun. Bagaimana tali-tali dari tukang sihir itu berubah menjadi ular di mata kita, atau bagaimana tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular besar yang memakan apa yang diperbuat oleh tukang sihir Raja Fir'aun. Itu semuanya adalah sesuatu yang di luar logika kita, di luar akal kita. Bagaimana itu terjadi, itu tidak bisa dipikirkan. Itu salah satu di antara perkara-perkara ghaibiyah, ya. Selain yang kita sudah pelajari terkait alam kubur, terkait nanti di padang mahsyar, terkait sorga dan neraka, terkait malaikat, terkait Allah itu sendiri, itu semuanya sudah kita pelajari tentang hal-hal gaib yang seperti itu. Yang akan kita tekankan di sini adalah perkara-perkara gaib yang seperti itu, ya.
Perkara gaib yang terkadang salah diartikan oleh kebanyakan manusia. Itu. Ada orang misalnya ya, saya pernah mendengar di daerah dekat sini, daerah Karangpucung atau di mana ada operasi operasi keluarkan darah tanpa alat, tanpa apa, dia itu bisa mengeluarkan darah dan sebentar juga kering. Itu saya pernah dengar. Ya mungkin panjenengan juga pernah dengar. Itu ternyata ya, panjenengan kalau mempercayai hal tersebut itu hanya trik pesulap. Ternyata itu hanya trik pesulap. Nun sewu itu. Ya, jadi ada cairan yang kalau ditempel di kulit dengan cairan yang ditempel di peso itu seolah-olah keluar darah. Padahal itu hanya reaksi kimia. Ini kalau panjenengan langsung pergi juga nggak bakalan terlihat. Tapi ini sekali lagi bahwasanya orang Indonesia itu paling senang dengan hal-hal seperti itu. Gimana, sehingga tidak dilogika. Kalau saya begitu mendengar, orang gadang ngandel. Itu ada operasi jadi metu gede akeh ya. Mau terus wis disilet nutup maning dengan sendirinya. Bullshit bagi saya. Saya tidak pernah ngandel, tapi ada daerah dekat-dekat sini. Ya panjenengan mungkin pernah dengar ge. Itu ketika panjenengan lihat ya di medsos panjenengan bagaimana itu trik sulap. Dan yang bermasalah itu menggunakan metode seolah-olah itu adalah dari Islam. Karena biasanya dibacakan doa-doa dari Al-Quran ini permasalahan, ya. Dan itu berbiayanya cukup mahal, ya enggak sampai juta-jutaan. Ini kan namanya pembodohan sekaligus penipuan, ya. Sing nipu tak pinter, sing bodoh ya kue sing ngandel. Itu. Makanya ketika ada sesuatu yang kira-kira di luar nalar, panjang hati-hati. Ya. Pernah juga ditanyakan di sini bagaimana khitan menggunakan metode hipnotis gitu nggih. Pernah panjenengan Pak Rahmat kalau nggak salah tanya. Saya sampaikan jawaban para ulama. Itu. Kita harus berhati-hati dalam masalah seperti ini. Karena masalah gaib ini hak mutlak milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manusia tidak mungkin bisa memahaminya kecuali sedikit. Itu. Yang kita harus pahami itu. Ya. Jadi ketika kita merasa sakit, merasa apa, kalau panjenengan ya dari pengalaman saya sering mendengar kebanyakan ketika ada orang sakit terus melayu maring itu paranormal, dukun, kami tua dan sebagainya, jawabannya hampir sama. Ngene apa nggih? Jawabannya hampir sama. Dia digawe oleh wong ora atau dia sing anu kayane wong tarak. Nah, itu seperti itu ciri-cirinya. Akhirnya apa? Kita menyangka menjadi berprasangka buruk kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, akhirnya apa yang terjadi menjadi perpecahan di tengah masyarakat. Panjenengan pernah dengar ya nang Cilombang lawang nggih? Nggih mboten? Ada orang yang dikira tayang nyantet terus di demo nggih. Ya, ini semuanya perbuatan syaitan. Ya, kita kembali. Ya. Yang namanya perkara gaib ini sekali lagi, segala macam hal yang tidak mampu ditangkap oleh indera manusia itu adalah gaib. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massani as-su'." Ini terkait
jawaban para anbiya, para rasul. Mereka senantiasa mengatakan, kalau sekiranya aku mengetahui hal yang gaib, kalau sekiranya aku mengetahui hal yang gaib, pasti aku akan mendapatkan banyak kebaikan. Wa ma massaniya su, dan tidak akan mendapatkan keburukan. Itu. Ini rasul, ya, para anbiya, para orang-orang pilihan. Mereka saja tidak mengetahui hal yang gaib. Apa yang akan terjadi nanti, apa yang akan terjadi besok, tidak ada yang tahu. Kok ada orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui hal yang akan terjadi setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Siapa yang, kalau ada orang ngandel, dia berarti tidak punya ilmu. Ya. Bahkan Rasulullah, bahkan para anbiya, bahkan malaikat yang terdekat, malaikat Jibril, ya, itu tidak mengetahui hal-hal yang memang khusus menjadi milik Allah. Ada ghaib yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada ghaib yang nisbi, yang relatif, ada yang mutlak milik Allah. Itu. Allah hanya memberitahukan kepada para anbiya, para rasul yang dikehendaki oleh Allah untuk memberitahukan. Kenapa ya kadang-kadang para dukun itu ngomongnya benar, kadang, tapi nggih saya katakan di antara 100 perkataan dukun sing bener siji, sing salah 90 sanga, tapi sing dendel sing siji. Iya. Itu angger ngobati wong akake kabeh ora mari siji, sing dikenal siji, dari mulut ke mulut. Akhirnya apa? Itu seperti itu. Banyak orang tertipu. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya perkara gaib apapun yang terluput dari indera manusia dan ia merupakan perkara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah, tidak pula diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi oleh manusia selain beliau, melainkan orang yang diberitahu oleh Allah tabarok wa taala. Ini sebagai muqaddimah, ya, bahwasanya perkara-perkara gaib ini tidak sembarang orang, ya, tidak sembarang orang itu diberi pengetahuan tentang hal-hal yang gaib. Menurut para ulama ada 2 jenis. Yang pertama adalah gaib nisbi, relatif. Yang kedua adalah gaib yang mutlak. Gaib relatif itu misalnya secara mudah saja, ya. Kadang seseorang itu diberitahu oleh Allah tentang sesuatu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Rasulullah dalam banyak sabdanya menyampaikan bahwa nanti menjelang hari kiamat akan seperti ini. Nanti menjelang hari kiamat akan seperti ini. Bukan ramalan, ya. Ini adalah sesuatu yang gaib yang diberitahukan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya gaib nisbi, relatif. Ya. Atau yang lebih mudah lagi, relatif ini kejadian di masa lampau. Kejadian di masa lampau adalah gaib bagi kita yang hidup zaman sekarang, tapi tidak gaib bagi orang yang hidup di zaman itu, zaman Rasulullah, ya. Zaman para sahabat Rasulullah mengenal Rasulullah secara langsung, sehingga dalam hal ini dia mengimani Rasulullah tidak gaib, ya, akan tapi secara nyata karena mereka bergaul langsung dengan Rasulullah. Sementara kita, ya, beriman kepada Rasulullah juga beriman kepada hal-hal yang gaib karena kita benar-benar tidak melihat, ya, tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh
Itu maksud daripada ghaib yang nisbi, yang relatif. Tergantung, ya. Contoh lagi, misalnya kita berada di sini, ya, di Indonesia. Keadaan di Mekah itu adalah ghaib bagi kita karena kita tidak bisa melihat sesuatu yang terjadi di Mekah. Akan tapi bagi orang Mekah, ya, keadaan di Mekah tidak gaib. Ini namanya gaib relatif. Gitu. Sedangkan gaib mutlak adalah segala sesuatu yang memang, ya, hanya diketahui oleh Allah. Ada ilmunya. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan hal ini. Dalam surat Al-Jin ayat 26 dan 7 Allah berfirman, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasyadan. Ya, Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kegaiban kepada seorang pun yang tentang perkara-perkara yang gaib tersebut kecuali kepada para rasul yang diridhonya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Itu. Segala perkara gaib yang akan terjadi di muka bumi ini, perkara-perkara yang akan terjadi di muka bumi adalah diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat Allah. Ya, terkait pengaturan rezeki, pengaturan misalnya hujan, pengaturan angin dan semuanya itu diperintah oleh Allah kepada para malaikat Allah. Ya, bagi kita itu masalah gaib karena yang diberitahu hanya para malaikat. Contoh, ya, terkait pengaturan hujan itu yang diberitahu adalah para malaikat. Manusia sama sekali tidak ada yang mengetahui, termasuk bangsa jin tidak ada yang mengetahui. Itu hak mutlak milik Allah, hanya diberitahukan kepada para malaikat yang mengatur itu semuanya. Ya, makanya dalam hadis Rasulullah menyampaikan kurang lebih bahwasanya setan jin itu mereka pundu apa jadinya? Cara bahasa Jawane pungguan nggih. Pungguan itu naik ke langit untuk apa? Untuk mendengarkan perbincangan para malaikat terkait di mana mau diturunkan hujan, di mana mau dibagikan rezeki. Ya. Makanya di sini Allah menyampaikan dia mengadakan penjaga-penjaga di muka dan di belakangnya. Ini setiap para jin, para syaitan, ya, bala tentaranya iblis mau berusaha mencuri dengar, mereka akan dilempar dengan nyala api. Ya, ini disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran. Akan tapi mungkin ada sebagian yang terdengar sehingga kadang benar, tapi sebagian besar adalah bohong. Ini. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yas'uruna ayyana yub'atsun." Tidaklah ada seorang yang di langit maupun di bumi mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mana mereka akan dibangkitkan. Ini penandasan, ya. Kalau yang nisbi itu relatif itu Allah memberitahu kepada sebagian daripada para rasul, ya, sebagian daripada para malaikat. Akan tapi kalau yang gaib mutlak ini hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Contoh yang paling gaib ya adalah kapan terjadinya hari kiamat. Itu tidak diberitahukan bahkan kepada malaikat pun tidak diberitahukan. Ya, malaikat yang bertugas meniup trompet itu sampai nanti datang perintah Allah Tabaraka belum tahu kapan mau diperintah. Ya, malaikat Jibril pun demikian, tidak mengetahui. Ini yang namanya gaib mutlak, hanya Allah yang mengetahui. Kita lanjutkan.
terkait kunci-kunci perkara gaib. Allah tabarak wa ta'ala berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu." Ya, dan di sisinya lah, di sisi Allah maksudnya, di tangan Allah lah, mafatihul ghaib, kunci-kunci segala hal yang gaib. La ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis yang sering juga kami sampaikan sebenarnya, ya, Rasul bersabda, mafatihul ghaiba khams, ya, la ya'lamuha illallah. Kunci-kunci kegaiban itu ada 5, tidak mengetahuinya kecuali Allah. Yang pertama, la ya'lamu ma fi ghadan illallah. Tidak ada seorang pun yang akan mengetahui apa yang akan terjadi besok kecuali Allah. Ya, makanya ketika ada orang yang meramal, ini coba untuk meramal, tidak usah dawa-dawa, ya, tidak usah dawa-dawa. 5 menit kemudian apa yang akan terjadi, atau setengah jam kemudian apa yang akan terjadi dengan dirinya. Kalau dia memang bisa meramal, ya, dihancurin jempol, tidak akan bisa manusia, tidak akan bisa, ya. Ini kuncinya aja ada pada Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Makanya kita tidak boleh memastikan bahwa saya akan melakukan segala sesuatu besok pagi. Kul insya Allah. Katakanlah insya Allah. Itu. Yang berikutnya, wala ya'lamu ma taghidul arham illallah. Tidak yang mengetahui apa yang dikandung dari rahim kecuali Allah. Itu juga termasuk, ya. Mau jadi seperti apa, mau bentuknya seperti apa, bayi yang dikandung dalam rahim itu semuanya adalah hak Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya kata Rasulullah, wala ya'lamu mata ya'til matar akhadan illallah. Tidak ada yang mengetahui kapan akan turun matar. Matar itu hujan, ya, kecuali Allah. Ini Rasulullah yang mengatakan, tidak ada seorang pun yang akan mengetahui kapan akan turun hujan kecuali Allah. Kok asing ngandel karo pawang hujan, ya saking bodohnya mbok. Itu. Ya, kalau dia membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya yakin, ya, tidak mungkin ngundang pawang hujan bis kudum bayar, tetap hutan-hutan, wis rugi dunia akhirat. Secara keduniaan dia harus bayar, secara akhirat dia akidahnya rusak, ya, masuk ke dalam kesyirikan. Ya, ingat sabda Rasulullah, barang siapa mendatangi dukun dan mempercayai perkataan dukun, maka dia sudah kafir terhadap Al-Quran, keluar dari agama Islam. Ini harus dihati-hati. Barang siapa mendatangi dukun dan mempercayai perkataan dukun, sholatnya, ibadahnya 40 hari tidak diterima. Naudzu billah. Jangan terperdaya. Menyentuh dukun ini baca Al-Fatihah tadi. Banyak sekarang dukun-dukun bacanya Al-Baqarah malah betul Al-Fatihah tak. Walaupun dibalik-balik. Apalagi? Fala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Arep mati nang Jakarta, mati nang dalan, mati nang omah, apa mati sikit, tidak ada yang tahu. Wala ya'lamu mata taqumus saah, ya. Ya, yang terakhir,
Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah tabarak wa ta'ala. Ini ada tiga, ada 5 yang tidak diketahui kecuali oleh Allah azza wajalla. Bahkan para malaikat pun tidak tahu, kecuali yang memang diberitahukan kepada para malaikat, kepada para anbiya. Nabi SAW tidak diberitahu kapan terjadinya hari kiamat, hanya diberitahu tandanya. Rasulullah mengatakan di akhir zaman, ya, ketika banyak wanita yang berpakaian tapi telanjang, itu tanda sebagai tanda dekatnya hari kiamat, dan kenyataannya terjadi hari ini. Itu salah satu contoh bahwa Rasulullah bukan mengetahui perkara yang gaib karena dia punya ilmu gaib, akan tapi karena diberitahukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini sebagian yang tadi yang gaib nisbi, sebagian itu diantara hal-hal gaib itu diberitahukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada siapapun yang dikehendakinya, ya, diantara para rasul dan para anbiya. Itu sebagai muqaddimah. Ya, kita akan mungkin beberapa pertemuan kita akan memperkuat akidah kita tentang beriman kepada hal-hal yang gaib, agar kita tidak salah, tidak keliru, ya, tidak terjerumus. Ya, kita punya saudara misalnya lagi sakit, lalu tidak dibawa kepada rumah sakit tetapi kepada orang pintar lah, dan sebagainya yang justru akan menambah penyakit, ya, rugi dunia dan akhirat. Ya, kita berlindung kepada Allah agar supaya kita tidak terjerumus kepada kesyirikan, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Pada akhirnya kita akhiri kajian kita. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.